Baik, perkenalkan nama saya Rustam Effendi Sinaga, NPM 1940302058. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengantar Fuzzy serta penerapan dalam menentukan harga gabah. Logika fuzzy dan himpunan fuzzy. Logika fuzzy dikembangkan oleh Lutfi Askerzadeh pada tahun 1965 melalui tulisannya tentang himpunan fuzzy. Lutfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Himpunan fuzzy dapat diartikan sebagai sekumpulan kelas yang memiliki batas tidak terlihat. Logika fuzzy merupakan rumus matematis dengan berbasis derajat keanggotaan dan bukan berbasis nilai keanggotaan Kripps berbasis biner. Derajat keanggotaan X terhadap himpunan A dapat ditulis sebagai mu A dalam kurung X. Derajat keanggotaan mematenkan elemen X pada himpunan A dengan menggunakan berbagai kurva diantaranya trapezoidal, triangular, Cycleon, Gaussian, Bell, sigmoidal, dan Esco-Sulfur. Di sini saya membuat derajat keanggotaan membership Hubjon dari jumlah orang di dalam ruangan, sedikit, sedang, banyak, atau full. Di sini kita masuk dalam penghitungan harga gabah terhadap perancangan fuzzy. Seperti di gambar ini, input, fuzzifikasi, mesin inversi, defuzifikasi, lalu output berbasis pengetahuan fuzzy. Metode penelitian. Proses fuzzifikasi dilakukan dengan cara mengubah data variabel non-fuzzy atau variabel numerik menjadi variabel fuzzy atau variabel linguistik. Karena sistem inverse fuzzy bekerja dengan aturan dan input fuzzy, maka langkah pertama adalah mengubah input tegas yang diterima menjadi input fuzzy. Untuk masing-masing variabel input ditentukan suatu fungsi fuzzifikasi atau fuzzy function yang mengubah variabel masukan yang tegas yang bisa dinyatakan dalam bilangan real menjadi nilai pendekatan fuzzy. Basis pengetahuan fuzzy. Basis pengetahuan suatu sistem inversi fuzzy terdiri dari basis data dan basis aturan. Basis data adalah himpunan fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan fungsi yang terkait dengan nilai-nilai linguistik dan variabel-variabel yang terlihat dalam sistem. Basis aturan adalah himpunan implikasi-implikasi fuzzy yang berlaku sebagai aturan dalam sistem. Mesin inversi. Inversi fuzzy sering disebut juga dengan penalaran hampiran adalah suatu cara penarikan kesimpulan berdasarkan seperangkat implikasi fuzzy atau suatu fakta yang diketahui pada inversi fuzzy memproses aplikasi fungsi, implikasi, dan komposisi aturan dari variabel input yang diberikan. Defuzifikasi input. Dari proses defuzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan tegas dan dominan himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus ada diambil suatu nilai Kripps tertentu sebagai output. Defuzifikasi yang digunakan dalam menentukan harga gabah adalah dengan metode centroid. Pada metode ini, solusi strip diperoleh dengan cara mengambil titik pusat dalam kurung Z0 dengan fuzzy. Secara umum dirumuskan sebagai berikut. Untuk dominan kontinu dengan Z0 adalah adalah nilai hasil defuzifikasi dan mu dalam kurung Z adalah derajat keanggotaan titik tersebut.
dengan Z adalah nilai dominan ke I. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode MEPA, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat validasi dari suatu model. Adapun perhitungan nilai MEPA seperti gambar berikut. Hasil dan pembahasan. Dalam penentuan harga gabah, aplikasi logika fuzzy merupakan proses mengubah input yang berupa kadar air dan kadar hampa atau kotoran sehingga mendapatkan output berupa harga kualitas. Kemudian disesuaikan dengan range keanggotaan dengan variabel harga kualitas sehingga diperoleh harga gabah. Dalam penentuan harga gabah digunakan metode Mamdani atau sering juga dikenal dengan nama metode min-max. Dalam metode ini, pada setiap aturan yang dibentuk aplikasi memiliki sebuah akibat insiden yang berbentuk konjungsi mempunyai nilai keanggotaan berbentuk minimum, sedangkan konsekuensi gabungan berbentuk nilai maksimum. Jadi, dalam tahapan-tahapan untuk membangun logika fuzzy ini meliputi fazifikasi, basis pengetahuan, mesin inversi, dan defazifikasi. Fujifikasi dari variabel yang ada, kemudian disusun dominan himpunan. Berdasarkan dominan tersebut, selanjutnya ditentukan fungsi keanggotaan masing-masing variabel. Himpunan fuzzy beserta fungsi keanggotaan dari variabel kadar air, kadar hampa atau kotoran, dan harga kualitas dipresentasikan sebagai berikut. Ini gambarnya. Untuk variabel input kadar air memiliki 3 kriteria fuzzy rendah, kurung 0% sampai 14%, sedang 13 sampai 25%, dan tinggi 23 sampai 50%. Dengan fungsi keanggotaan dapat kita hitung dengan menggunakan cara seperti ini. Untuk variabel input kadar hampa atau kotoran memiliki 3 kriteria, fuzzy sedikit 0 sampai 3%, sedang 2 sampai 10%, dan banyak 8 sampai 10%. Dengan fungsi keanggotaan, jika keanggotaan sedikit dalam kurung X1 3 min X per 3 min 2 baru 0 sebelahnya X lebih kecil dari 2, X lebih kecil 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3, dan X lebih besar dari 3. Variabel output harga kualitas memiliki 3 kriteria fuzzy rendah 3.500 sampai 4.100 rupiah, sedang 4.000 sampai 4.700 rupiah. Harga tertinggi 4.500 sampai 500.000 rupiah. Mesin inversi. Di sini ini adalah gambar ketika kita menggunakan mesin inversi. Perintah 1, derajat kadar air rendah, derajat kadar hampa atau kotoran sedikit min yang kurung derajat kadar air dan kurung 12.12, kadar hampa kotoran sedikit dalam kurung 2,13, min 1 dalam kurung 1,8 banding 8,87 sama dengan 8,87. Seperti itu. Defujifikasi. Metode defujifikasi yang digunakan adalah metode centroid. Maka dari contoh di atas diperdengar sebagai berikut. Dalam proses-proses fujifikasi sehingga defujifikasi yang sudah dilakukan di atas memberikan sampel yang harus dihitung sehingga dapat harga kualitas gabah
Setelah dilakukan penerapan logika Fuzzy, akhirnya diadakan harga sebesar Rp4.803. Hasilnya masih ada di range harga kualitas GKG 4.500 sampai 5.000, dan itu berarti hasil yang didapatkan sesuai dengan aturan. Kesimpulan, penentuan harga gabah ini dapat diterapkan logika Fuzzy Mamdani. Dengan ini, para petani atau pembeli dapat menggunakan sistem ini sebagai referensi untuk membantu menemukan harga gabah, karena harga yang dihasilkan pada sistem ini sudah ada dikatakan sesuai dengan harga gabah pasaran. Jadi, kita petani maupun pembeli menerapkan harga dari sistem ini, harga yang diterapkan sesuai dengan kualitas gabah yang akan dijual. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kurang atau lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.